Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, jadi kali ini Mama akan menceritakan film dari Korea Selatan yang menceritakan seorang kapten dari regu penjinak bom yang harus mati-matian menyelamatkan jutaan orang dari dua negara dikarenakan meletusnya suatu gunung yang kerusakannya itu bisa sampai 50%. Dan di sisi lain juga dia dituntut untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Jadi lor, kalau Mama simpulkan, dia itu adalah seorang pengabdi negara, tetapi pengabdi istri juga. Nah, akan tetapi di sini juga ada yang unik nih, di mana seorang preman berubah menjadi seorang ilmuwan yang hebat. Dan tanpa banyak cerita, ini dia. Day 2. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan kedua orang tentara Korea Selatan yang sedang menjinakkan bom yang berjenis ANM-64, sebuah bom dari sisa-sisa perang Korea Selatan dan Korea Utara di daerah konstruksi bangunan. 불발탄이 안 터지니까 불발탄이지. Dampaknya, tentara yang bernama Jo In Chang atau si tokoh utama di film ini yang kita sebut aja dengan nama Jo sedang gelisah memikirkan sesuatu. Dan si Jo ini mengingat-ingat janji kepada seseorang tetapi dia tidak mengingatnya. 같은데 오늘? Setelah itu, kita diperlihatkan dengan istri dari si Jo yang bernama Ji yang tengah memeriksa kandungan sambil menunggu si Jo datang. 또 출동을 했는지 어쨌는지. Dari pembahasannya, nampaknya kejadian seperti itu sudah sering terjadi. Wajar sih dikarenakan Jo tentara yang masih aktif dan tugas penjinakan bom tadi adalah tugas terakhir dia sebelum bebas dari tugas kemiliterannya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Jo segera menelpon si Ji menanyakan bayi yang ada di kandungannya itu laki-laki atau perempuan. Dan ternyata di sini malah ada konflik internal yang tidak sepantasnya kita dengar dan dilihat. Oleh karena itu, kita skip dulu. Setelah permasalahan internal beres, Jo diperlihatkan dengan siaran web berita tentang rencana Korea Utara untuk denuklirisasi. Jadi, denuklirisasi adalah tindakan penghapusan penggunaan dan pengoperasian senjata nuklir oleh suatu negara dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antar negara lainnya. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi, di mana tiba-tiba suatu gempa yang sangat dahsyat terjadi, sehingga gedung yang ada di balik orang yang tengah menyiarkan lab itu runtuh seketika, dan itu ada di Korea Utara tempatnya. Tidak lama kemudian, muncul peringatan di smartphone si Jo yang memberitahukan akan adanya gempa yang terjadi. Tidak lama kemudian, penutup-penutup air berterbangan ke udara. Bangunan di sekitar pun mulai berjatuhan. Di sini, Jo bergegas menancap mobilnya untuk menemui si Ji. Sementara itu, setelah gempa yang menghancurkan Korea Selatan dan Korea Utara ini mengakibatkan evakuasi besar-besaran dari pihak Amerika Serikat untuk mengevakuasi masyarakatnya dari Korea Selatan. Ada yang unik di sini. Kita berkenalan dengan orang yang bernama Kang Bongre. Kita panggil aja Bo. Jadi, Bo adalah seorang ilmuwan asli Korea Selatan. Akan tetapi, dia kecewa dengan negaranya sendiri. Oleh karena itu, dia tengah sibuk mengemas barangnya untuk pergi dari Korea Selatan dan pindah ke Amerika Serikat. Kenapa Bo kecewa dengan negaranya? Ini semua ada keterkaitan dengan gempa yang terjadi di Korea Selatan dan Korea Utara yang disebabkan oleh erupsinya gunung di Korea Utara. Lebih tepatnya itu negara dia tidak mendengarkan apa yang ditemukan. Kayak kenal ya? 근데 어떡하죠? 저는 소개령 때문에. Bo didatangi perwakilan dari pemerintahan Korea Selatan untuk membujuknya ikut ke pertemuan dengan pejabat dari Korea Selatan dan Korut untuk membahas terkait bencana yang sedang mereka alami. Di sini, Bo sempat menolaknya dikarenakan dia masih kecewa dengan pemerintahannya. Akan tetapi, dia tetap ikut dengan mereka tadi ke pertemuan dua negara yang sedang bekerja sama. Di dalam rapat itu, kedua negara sudah lengkap dengan perwakilannya masing-masing. Salah satunya itu Presiden Korea Selatan. Di sini, mereka sudah bingung dan apa yang harus mereka lakukan, dikarenakan ada 4 ruang magma di Gunung Baek Edu yang diperkirakan akan meletus bergantian dengan yang terakhir paling besar dan dapat menghancurkan semenanjung Korea hingga 45% kerusakannya. 2차, 3차 폭발의 규모는 상대적으로 약할 수 있습니다만 진짜 문제는 Di sini Bo membeberkan penelitiannya selama 3 tahun yang sempat ditolak oleh negaranya sendiri tentang Gunung Makedo. Jadi, menurut Bo, dengan ledakan buatan sebesar 600 kiloton dengan jarak antara 5 km, itu akan membuat tanahnya terbuka
dan akan melepaskan tekanan dari ruang magmanya. Jadi lebih jelasnya itu diletuskan dari luar agar tekanannya itu turun daripada menunggu letusannya itu dari dalam. 600킬로톤의 폭발이라고 했나요? 그만한 폭발이라면 네, 이론상으로는. Shibo dengan polosnya menjawab menggunakan nuklir. Sontaklah ramai meja rapat itu dikarenakan pihak Korut sedang ada di tahap denuklirisasi. Dengan meledakkan nuklir di perbatasan Korut dengan Cina, itu akan menyebabkan permasalahan besar. Oleh karena itu, Korsel kehilangan kerjasama dengan Korut akibat pernyataan Bo tadi. 우리한테 남은 일은 대재앙을 기다리는 일뿐이네요. Akan tetapi, Presiden Korea Selatan tetap memberikan izin dan jatuhnya itu malah memaksa agar itu dilakukan, meskipun harus mencuri hulu ledak nuklir dari Korea Utara. Dan meskipun tingkat keberhasilannya itu hanya 3,48%, hanya satu-satunya cara itu hanya itu untuk yang bisa dilakukan. Kita kembali ke Shinjo. Ternyata di sini Jo langsung mendapatkan tugas yang dibicarakan oleh Pak Presiden tadi dengan Shibo, di mana sebelum masa bebas tugasnya, dia disuruh untuk mencuri hulu ledak nuklir yang ada di Korea Utara. Dan sontak, itu sangatlah mengagetkannya, dikarenakan itu adalah dadakan dan harus meninggalkan Shinji yang tengah hamil besar sendirian. Akan tetapi, Jo akan mendapatkan prioritas evakuasi warga Amerika Serikat dengan jalur laut, dikarenakan udara dan darat tidak bisa dilalui. Banyak kerusakan di jalur-jalurnya. 직결지 가가지고 인천항으로 가면 되는 거거든. 절대 거기 늦으면 안 돼. Di malamnya, Jo menceritakan kepada istrinya, akan tetapi dia berbohong tentang tugasnya yang akan ke Korea Utara. Dia hanya menceritakan tugas biasa saja, dan nanti dia akan menyusulnya ke pelabuhan dan ikut dengan evakuasi warga Amerika Serikat. Dan di sini Ji membolehkannya. 걱정 안 해. 걱정 안 하게 해줄 거잖아. 잠깐 어디 가서 뭐 하나만 하면 된다며. Ada dua tim yang akan berangkat ke Korea Utara untuk mencuri hulu ledak nuklir yang berjenis ICBM. Tim 1 dengan Kapten Ju sebagai kaptennya bertugas untuk melucuti ICBM dan memasangkannya ke dalam detonator peledak. Dan tim 2 bertugasnya untuk membawa detonatornya yang berisi ICBM ke dalam tambang. Jadi, untuk meledakkan ICBM di Gunung McAdoo, mereka harus meledakkannya di tambang. Ketika hendak naik ke pesawat, Kapten Ju melihat atasannya memberikan kotak hitam ke tim 2. Entah kotak apa itu. Dan awalnya, perjalanan mereka itu baik-baik saja. Dan di sini Jo sempat memikirkan istrinya dan anaknya yang ada di dalam kandungannya. Dia khawatir tidak bisa menyusul istrinya ke pelabuhan. Dikarenakan kalian pasti tahulah Korea Selatan dan Korea Utara kan, itu sensitif banget. Kalau ada seseorang yang masuk secara ilegal, wah pasti itu udah auto ditembak lah. Ya kayak gitulah pokoknya. Di markas pusat, mereka mendapatkan kendala bahwasanya kalau pesawat terbang rendah, itu akan menyebabkan kerusakan pada mesin, dikarenakan abu vulkanik yang menyumbat. Dan benar saja, pesawat yang ditumpangi oleh tim 2, tiba-tiba mesin jetnya itu meledak, sehingga terjatuh. Markas pun dengan paksa menyuruh kedua tim untuk meloncat, meskipun jauh dari target yang ditentukan. Setelah menyentuh tanah kembali, Kapten Jo didatangi langsung oleh anak buahnya di tim 1, dan mereka selamat semua. Akan tetapi dengan tim 2, entah apa kabarnya. Di sini Jo langsung ditelepon oleh pusat dan menanyakan apakah Jo melihat puing-puing pesawat yang ditumpangi oleh tim 2, dan Jo pun melihatnya. Markas memerintahkan kepada si Jo untuk mengambil koper hitam yang di awal tadi diberikan ke tim 2. Dikarenakan isi dari koper itu sangatlah penting, yang berisikan peta tambang dan GPS keberadaan orang yang bernama Lee Jun-pyung, orang yang mengetahui letak dari si ICBM. Orang ini ditahan di salah satu penjara di Korea Utara. Sebenarnya, tugas untuk membawa Lee Jun-pyung adalah tim 2. Dicarilah koper itu ke reruntuhan pesawat tim 2. Setelah mendapatkan koper hitam itu, markas dengan berat hati menyuruh tim Jo untuk melanjutkan misi, tanpa ada tim yang membawa detonatornya ke gunung dan membawa Lee Jun-pyung juga. Jadi, mereka melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh tim 2, dilakukan oleh mereka semuanya. Dikarenakan semua anggota tim 2 meninggal dan markas tidak bisa mengirim bantuan, dikarenakan abu vulkanik sangatlah tebal di udara. Menurut Mamang ini tekanan banget sih buat si Kapten Jo, di mana dia bertanggung jawab akan tugasnya sebagai tentara menyelamatkan jutaan orang di semenanjung Korea. Tetapi, kini dia mendapatkan tugas tambahan yang akan menghambat keberhasilannya dalam bertugas, dan akan menghambat juga untuk segera pulang, menemui istrinya yang tengah hamil besar. Sesampainya mereka di penjara, mereka melihat banyak orang yang berlarian keluar dari penjara itu.
Dan dari info yang mereka dapat, semua penjaga di penjara itu sudah mati atau terbunuh. Akan tetapi, di sini target mereka yaitu Lee Jun Pyong hanya terdiam, tidak keluar dari penjara tersebut. Dan terpaksa, Kapten Jo dan anak buahnya masuk ke dalam penjara itu untuk memastikan Lee Jun Pyong. 그리고 살아남았어. 현재 이중 스파이일 가능성이 있다. 매우 위험한 인물이니. Ditemukanlah Lee Jun Pyong dengan rambut yang acak-acakan dan nampaknya belum mandi dari sebelum terakhir. Seperti kali ternyata sel tahanan Lee Jun Pyong masih terkunci. Jadi itulah kenapa dia masih bertahan di sini. Tidak seperti tahanan yang lain yang sudah pergi kemana saja. Setelah mengamankan Lee Jun Pyong ke suatu ruangan, Kapten Jo bernegosiasi dengannya. Di mana kalau Lee Jun Pyong memberitahukan letak dari si SCP yang ditaruh, Lee Jun Pyong akan dibebaskan. Dan disinilah Lee Jun Pyong menyepakatinya. Akan tetapi, dia meminta untuk mandi terlebih dahulu. Ketika mandi, Lee Jun Pyong ternyata membedah kulit kepalanya dan mengambil chip GPS yang ditanamkan di kepalanya. Di sini juga dia mendapatkan peta tambang dari dompet Kapten Jo. Jadi, ketika dia berbicara tadi dengan kemampuan copetnya, tanpa penglihatan Kapten Jo, Lee Jun Pyong mengambil dompet yang berisikan peta dan foto USG anaknya. Dimakanlah si peta tambang itu oleh si Lee Jun Pyong. Bukan karena dia lapar terus memakan peta tambang itu, tetapi nampaknya ada maksud lain yang tengah ia pikirkan atau rencanakan. Ketika di perjalanan, kita sempat diperlihatkan dengan keadaan Korut yang sangat hancur luluh lantah. Di sini juga, Lee Jun sangat senang dikarenakan dia melihat patung pemimpin Korut yang hancur. Dia bercerita sering tidak enak memandang patung itu di pagi hari. Tidak lama kemudian, Kapten Jo mulai sadar bahwasanya dompetnya itu telah hilang dan mestinya dengan isinya. Sambil ketawa, Lee Jun Pyong mempertanyakan apakah itu sangat penting. Ia lalu memberikan dompetnya kepada Shinjo. Akan tetapi, petanya itu sudah hilang dikarenakan kan sudah dimakan oleh si Lee Jun Pyong. Tiba-tiba, mendaratlah suatu pukulan yang dilancarkan oleh si Park Tae-shin kepada si Lee Jun Pyong. Dikarenakan sudah ditahan melihat kelakuannya. Kalau menurut Mamang sih itu emang wajar dihajar sih ya. Di pertengahan perjalanan, mereka sempat berhenti dikarenakan hendak menghubungi markas terlebih dahulu. Lee Jun Pyong izin untuk BAB dan diantar oleh Park Tae-shin. Dan salah satu temannya di belakang membawa alat GPS juga. Ketika lengah, Pak Tae-shin tiba-tiba dihajar oleh Lee Jun Pyong dan langsung tak sadarkan diri. Selang beberapa menit, Kapten Jo curiga ada yang tidak beres dikarenakan Lee Jun Pyong dan Pak Tae-shin tidak kembali lagi. Dicarilah mereka. Dari radar GPS memperlihatkan Lee Jun Pyong terdiam, akan tapi Jo tidak puas. Dicarilah Lee Jun Pyong dan Pak Tae-shin. Ternyata Pak Tae-shin terkapar tak sadarkan diri. Dan yang lebih mengagetkannya itu, chip GPS-nya itu ada di tangan Pak Tae-shin. Dan nampaknya Lee Jun Pyong telah kabur entah kemana. Dengan waktu yang semakin berkurang, Kapten Jo langsung mencari Lee Jun Pyong ke kota yang tadi yang mereka lewati. Di sini nalar Kapten Jo jalan nih. Dia ingat dengan omongan Lee Jun Pyong ketika dia bangun di pagi hari. Dia tidak enak memandang patung pemimpin Korut yang terjatuh tadi. Ketebaklah pasti si Lee Jun Pyong itu ada di apartemennya. Ketika ketemu dengan Lee Jun Pyong, nampaknya Lee Jun Pyong sedang mengancam istrinya. Dari pembahasan yang diutarakan, ternyata istri Lee Jun Pyong menitipkan anak mereka ke saudaranya yang berada di Bocheon, kota yang sangat dekat dengan Gunung Makedo. Ditangkap lagi lah Lee Jun Pyong di sini. Setelah insiden yang tadi kita lewati, memang bisa simpulkan nih, Lee Jun Pyong bukanlah orang yang ecek-ecek. Dari skill mencopetnya, dari skill membuka borgolnya, dan sampai ditanamkan GPS di kepalanya.